Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada praktikum proyeksi populasi yang ketiga. Kita akan melanjutkan dengan contoh kasus yang kedua. Pertama-tama kita buka lagi Excel-nya. Setelah masuk ke sheet pertama, buat judul, asumsi dan koefisien teknis usaha sapi perah skala 10 ekor sesuai dengan kasus yang kedua. Kemudian buat kolom nomor, kolom asumsi dan koefisien teknis. Kemudian kolom volume ini adalah untuk nilai dari masing-masing koefisien teknis. Berikutnya adalah buat kolom satuan. Tabel ini diisi dengan koefisien-koefisien teknis yang ada pada kasus pertama. Kalau dalam realnya, asumsi ini diperoleh dari beberapa sumber, sumbernya bisa dari buku, literatur, kemudian hasil survei lapangan, dan juga yang sudah dikonfirmasi dengan para ahli atau orang-orang yang kompeten di bidang usaha yang akan direncanakan. Jadi isi tabel ini dan lengkapi. Inilah tabel asumsi sesuai dengan yang ada pada kasus yang kedua. Setelah kita mengisi asumsi, maka kita buat dinamika populasi. Berikutnya kita masuk ke sheet yang kedua. Seperti biasa, buat nama tabelnya, yaitu di sini adalah tabel dinamika populasi usaha sapi perah skala 10 ekor induk. Kemudian buat kolom nomor, kolom struktur populasi, kemudian buat waktu. Di sini adalah satuannya bulan. Kita buat selama 60 bulan atau 5 tahun. Mengapa 5 tahun? Karena sapi perah itu biasanya masa laktasinya itu bisa sampai dengan 8 kali laktasi. Walaupun pada kenyataannya di lapangan sekarang tidak bisa lagi 8 kali laktasi karena pemberian pakannya kurang bagus, sehingga pada laktasi yang keempat atau laktasi yang kelima di tingkat lapangan itu sudah mulai di akhir. Tapi di sini kita coba membuat dinamika populasi selama 5 tahun. Mudah-mudahan dengan 5 tahun ini populasinya sudah stabil. Kita rancangkan tabelnya seperti ini. Dari struktur populasi ini kita isi, yang pertama adalah dengan sapi produktif, di mana sapi produktif itu ada dua, yaitu sapi yang laktasi dan yang kedua sapi kering kandang. Yang kedua dari struktur populasi ini adalah darah. Darah itu ada dua, darah bunting dan darah tidak bunting. Nah, darah bunting ini kita coba breakdown dengan umur kebuntingan. Yang pertama, darah bunting dengan umur kebuntingan 7-9 bulan. Yang kedua, darah bunting
dengan umur kebuntingan 4-6 bulan. Yang ketiga, darah bunting dengan umur kebuntingan 1-3. Ini di split seperti ini nanti ada kaitannya dengan pemberian pakan dan yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah darah. Yang keempat adalah sapi betina. Di breakdown berdasarkan umur. Yang pertama sapi betina umur 10-12 bulan. Kedua umur 7-9 bulan. Struktur populasi yang kelima adalah pedet betina. Pedet pun ini kita breakdown lagi menjadi, yang pertama adalah pedet betina lepas sapi, yaitu yang berumur lebih besar daripada 3 bulan, dan pedet yang berumur kurang dari 3 bulan. Struktur populasi yang keenam adalah pedet jantan. Pedet jantan pun kita breakdown berdasarkan umur. Yang pertama adalah lepas sapi, lebih besar daripada 3 bulan, dan pedet jantan yang kurang dari 3 bulan. 7. Penjualan. Penjualan ini ada 2. Yang pertama adalah pedet jantan lepas sapi, dan yang kedua adalah sapi induk apkir atau betina apkir. Yang ke-8 adalah jumlah populasi. Ini bukan 9, 8 ya. 8 adalah jumlah populasi. Kita rapikan dulu tabelnya. Sesuai dengan koefisien teknis, pembelian darah umur 4-6 bulan kita masukkan, ya kita ambil dari data asumsi, kemudian kita pelihara sesuai dengan umurnya, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, berarti pada baris sapi darah bunting 4-6 bulan ada di 3 kolom, kemudian dia akan naik menjadi darah bunting 7-9 bulan. Nah, 7-9 bulan ini berarti dalam dinamika populasi ini ada di 3 kolom, yaitu pada bulan ke-4, ke-5, dan ke-6. Ya, caranya ambil data dari darah bunting 1-3 bulan, naikkan ke atas. Kira-kira jadinya seperti ini. Berarti pada umur bunting 9 bulan, yang ditandai merah ini adalah sapi darah bunting umur 9 bulan pada saat bulan ke-6 pemeliharaan melahirkan. Setelah melahirkan, dia statusnya naik menjadi sapi laktasi. Sapi laktasi kemudian dipelihara. Biasanya sapi setelah melahirkan baru bisa dikawinkan lagi setelah 60 hari atau 2 bulan. Maka dengan servis per conception 1 diperkirakan sapi itu bunting pada bulan ke-9. Karena calving intervalnya 12 bulan, maka sapi tersebut diproyeksikan pada bulan ke-18 atau 12 bulan setelah melahirkan akan beranak kembali. Kita tandain warna merah supaya mempermudah kita di dalam membuat dinamika populasi. Ya, jadi sapi laktasi pertama dia akan bunting pada bulan ke-9 dari proyeksi ini dan akan melahirkan kembali pada bulan ke-18,
Artinya di sini bisa kita lihat jarak kelahiran adalah 1 tahun. Kemudian seterusnya setelah kelahiran kedua dikawinkan kembali selang 2 bulan setelah melahirkan, dan bunting pada bulan ke-21 dari dinamika populasi ini kemudian akan melahirkan pada bulan ke-30. Nah, ini polanya sama. Jarak kelahirannya 1 tahun, maka kita tinggal copy saja. Kita sudah punya data sampai 60 bulan. Kemudian kita coba satu persatu dari setiap kelahiran. Kita beri tanda kuning ya, untuk mempermudah. Ini yang kuning ini adalah untuk anak jantan dan anak betina. Ya. Datanya kita ambil dari induk yang melahirkan, kemudian dikalikan dengan seks rasio antara jantan dan betina 1:1, artinya 50% jantan, 50% betina. Kemudian dikurangi dengan tingkat kematian. Kita kalikan 100 kurangi 20%, maka akan jadi 4 anak. Nah, begitupun untuk yang jantan, proporsinya sama. Kita ambil dari jumlah induk yang melahirkan dikali dengan seks rasionya, kemudian dikurangi dengan jumlah kematian dengan menggunakan rumus 100 minus asumsi D20. Asumsi D20 ini adalah 20%, maka akan jadi 4 anak. Nah, ini jadi dengan kematian 20%, maka anak jantan dan anak betina sama-sama jumlahnya adalah 4. Kemudian untuk yang kelahiran kedua, dengan cara yang sama, untuk anak kelahiran kedua kita tandain saja dulu warna kuning untuk mempermudah di dalam pengisian anak jantan dan anak betinanya. Karena kalau sudah panjang biasanya rumit kalau kita tidak memberikan tanda. Ini saya di sini berikan tanda warna kuning. Oke, untuk kelahiran kedua kita ambil datanya dari jumlah induk yang melahirkan. Ya, ini untuk pedet betina. Kemudian dikali proporsi anak jantan dan betina. Dikurangi dengan jumlah kematian, atau dalam rumusnya adalah kali 100 minus asumsi D20. Maka hasilnya akan 4. Begitupun untuk pedet jantan, sama ambil dari sejumlah induk yang melahirkan, kemudian kali dengan proporsi seks rasio antara jantan dan betina dikali dengan 100 minus 20 dibagi dengan 100. Atau bisa juga jumlah induk yang melahirkan dikali dengan seks rasio dikali dengan harapan hidup. Kalau tingkat kematiannya 20%, berarti harapan hidupnya adalah 80%. Bisa menggunakan cara seperti itu. Hasilnya akan sama saja.
Nah, karena polanya sama, kita tinggal copy saja formulanya. Untuk kelahiran yang berikutnya, tinggal copy formulanya saja. Nah, ini akan ketemu semuanya 44 karena dari 10. Oke, sekarang kita lihat pedet jantan. Pedet jantan ini sampai umur kurang atau sama dengan 3 bulan, berarti hanya dipelihara 3 bulan, atau dalam hal ini berarti hanya ada di 3 kolom. Nah, setelah umur pedet jantan kurang dari 3 bulan, maka bulan berikutnya sudah berubah menjadi pedet lepas sapi. Tadi asumsi ditambah, jadi pedet jantan lepas sapi itu dijual seluruhnya, maka pada penjualan pedet jantan lepas sapi kita ambil datanya dari pedet lepas sapi itu, ya, kemudian tempatkan di angkanya di penjualan pedet lepas sapi. Berikutnya pedet betina, sama dipelihara 3 bulan. Setelah 3 bulan statusnya naik menjadi pedet lepas sapi. Dalam asumsi tidak ada penjualan pedet lepas sapi, maka pedet yang betina ini kita pelihara terus sampai umur 6 bulan. Kemudian setelah umur 6 bulan, maka pedet itu bulan berikutnya berubah status jadi sapi betina umur 7-9 bulan. Mungkin saja di nomenklatur struktur populasi tidak ada sapi betina umur sekian begitu ya. Tetapi ini mengapa umurnya dibuat seperti ini? Sebenarnya untuk mempermudah nanti di dalam mengalokasikan atau mengukur kebutuhan pakan. Karena antara pedet umur 6 bulan dengan umur yang 9 bulan dan 12 bulan akan berbeda. Maka di dalam dinamika populasi ini untuk kebutuhan mengestimasi kebutuhan pakan saya buatkan seperti ini. Setelah sapi betina ini mengalami perkembangan, maka akan berubah barisnya sesuai dengan umur yang ada pada struktur populasi. Ketika sapi betina ini umur 10-12 bulan, maka statusnya akan naik jadi dara umur 13-18 bulan. Nah, untuk sampai 18 bulan dipelihara terus sampai umur 18 bulan dari sejak lahir. Nah, biasanya sapi betina itu dikawinkan pada umur 18 bulan karena sudah matang kelamin. Kita di sini tandai dengan ditandai dengan warna hijau melambangkan kesuburan, dia sudah dikawinkan. Kemudian untuk membuat dinamika populasi untuk pedet betina berikutnya, karena polanya sama, sebenarnya kita bisa mengcopy formulanya saja dari perkembangan pedet betina yang pertama. Di-copy saja sama seperti ini. Tapi hati-hati penempatannya jangan sampai salah. Kalau penempatannya salah nanti angkanya jadi tidak akurat. Ini cara mengkopinya karena formulasinya sama.
Kemudian untuk pedet jantan pun, untuk anak kedua dan seterusnya, formulasinya sama. Tinggal di copy saja formulanya, maka angkanya akan muncul. Nah, untuk selanjutnya silahkan nanti dilanjutkan saja. Untuk anak betina yang tumbuh jadi darah dan dikawinkan, silahkan dilanjutkan sampai melahirkan. Cara menghitungnya sama. Sekarang kita menjumlahkan populasi, berarti adalah jumlah populasi nomor 1 sampai 6 dikurangi dengan yang dijual, poin 7. Total poin 1 sampai dengan 6 dikurangi dengan poin 7. Kalau sudah ada angkanya, copy saja rumusnya ke sebelah kanan. Maka kita akan menemukan populasi sapi setiap bulannya. Sekali lagi, untuk darah yang berasal dari keturunan, silakan dilanjutkan perkembangan populasinya. Caranya sama dengan membuat perkembangan induk yang pertama. Silahkan dilanjutkan saja. Demikian pertemuan untuk dinamika populasi ini, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.